Psikologi, Prodi Psikologi di mahasiswa 20010110029 kelas Psikologi A. Di sini saya mendapatkan tugas ujian tengah semester mata kuliah Pancasila yang diampu oleh Bapak Abdul Latif Ansori untuk membuat narasi dan wawancara. Tetapi saya memilih untuk melakukan wawancara. Tema dari wawancara saya yakni Pancasila sebagai ideologi dalam membangun kesejahteraan masyarakat. Saya mengambil dua narasumber. Narasumber pertama, Bapak Kepala Desa Padasari, Kecamatan Putukusumo, Kabupaten Malang. Narasumber yang kedua, Bapak Perangkat Desa Padasari, Kecamatan Putukusumo, Kabupaten Malang. Berikut ini adalah hasil wawancara yang sudah saya lakukan dengan kedua narasumber saya. Jangan lupa like-nya ya. Kelas yang pertama adalah sebagai dasar negara. Jadi dasar negara Republik Indonesia Pancasila. Karena di dalam Pancasila itu sudah banyak mengatur tata tertib juga cara pandang bangsa Indonesia. Jadi Pancasila sebagai dasar negara itu yang satu. Lanjut pertanyaan yang kedua, yakni apakah sebagian masyarakat mungkin tidak mengetahui atau hafal sila-sila yang terdapat pada Pancasila? Fenomena itu terjadi di akhir-akhir ini. Kalau ketika zaman Bapak, saya kira semua sudah bisa, karena tiap rutin itu kan pasti hafal Pancasila. Karena kalau zaman dulu kan ada yang namanya PMP pertama dulu, Pendidikan Moral Pancasila, kemudian diganti PKN. Nah, PPK sekarang PPKN. Kemudian tiap hari Senin juga ada upacara, itu pasti dihafalkan. Nah, kalau sekarang ini kita yang agak terkadang, kalau masyarakat yang dulu insya Allah banyak yang hafal, tapi kalau yang sekarang ini malah agak banyak juga yang belum hafal, tapi banyak juga yang sudah hafal. Itu untuk Pancasila. Pertanyaan ketiga, bagaimana menurut Bapak cara paling efektif memperkenalkan Pancasila kepada masyarakat, khususnya masyarakat Desa Padasari ini sendiri, Pak? Kalau secara efektif sih harusnya itu ada seperti dulu, ada yang namanya P4 atau kalau tidak salah itu apa namanya, penataran P4 di Pancasila itu ada penataran. Jadi kalau setiap itu ada penataran pasti insya Allah. Kalau zaman dulu ada, kalau sekarang kan nggak ada seperti itu, pastinya juga sulit. Jadi kalau untuk menyampaikan ke warga, saya kira lebih efektifnya di lembaga-lembaga. Contohnya itu di pendidikan, kalau bisa juga di pesantren, karena basicnya juga harus ada pendidikan moral Pancasila. Mungkin seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, apakah masyarakat sudah menjalankan kewajiban untuk melaksanakan dan mengamalkan Pancasila dengan baik dan benar? Pertanyaan seperti itu juga relatif, pasti juga ada yang sudah melaksanakan dan juga banyak yang belum melaksanakan karena keterbatasan pengetahuan tentang ideologi Pancasila. Oleh karena itu kami berharap itu nanti ada nanti perubahan, kita kembalikan pada Pancasila dengan undang-undang dasarnya yang asli sebenarnya. Kalau sudah banyak amandemen itu saya kira sudah banyak yang terganti-ganti. Jadi kita kembali ke Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang asli, kemudian kita kembalikan ke falsafah negara Republik Indonesia yaitu Pancasila sebagai dasar negara kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih. Pertanyaan yang terakhir, yakni mungkinkah Pak pejabat-pejabat tinggi tidak menghafal dan mengamalkan Pancasila di tahun-tahun ini? Fenomena di tahun ini ada juga yang belum hafal, bahkan mungkin
masuk di institusi lembaga negara, dari lembaga apapun itu ada juga yang belum hafal. Nah ini ke kelemahan dan keteledoran mungkin kita semuanya. Jadi tetap saja ada yang belum hafal. Terima kasih. Seperti itu. Saya meminta pesan Bapak kepada khususnya kaum-kaum remaja saat ini juga untuk bagaimana sih menyikapi atau bisa mengamalkan Pancasila dengan baik dan benar. Tentunya kita kembalikan lagi kepada pemerintah bahwasanya untuk pengamalan Pancasila ini harus ada pembelajaran yang terstruktur mulai tingkat pusat sampai tingkat bawah seperti yang dilaksanakan pada masa-masa lampau. Jadi semuanya diwajibkan untuk bisa menghafal Pancasila sekaligus mengetahui makna dan maksud dari termasuk butir-butir Pancasila itu sendiri. Mungkin itu harapan kami dari pemerintah desa, karena kita yang paling bawah. Harapan kami kepada pemerintah pusat terstruktur sampai ke bawah, sampai ke masyarakat ada pengamalan Pancasila. Terima kasih. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Sampai jumpa di nanti narasumber saya yang kedua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya sudah bersama dengan narasumber kedua saya, yakni Bapak Hermanto. Bapak, selamat sore. Selamat sore. Saya akan mewawancarai Bapak yang mengenai tema Pancasila sebagai ideologi dalam membangun kesejahteraan masyarakat. Langsung mau Pak nggih? Nggih. Pertanyaan pertama, menurut Bapak, apa Pancasila itu Pak? Pancasila adalah sebagai dasar negara kita, negara Republik Indonesia, dan sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia. Adalah Pancasila. Pertanyaan yang kedua, apakah sebagian masyarakat mungkin tidak mengetahui atau hafal sila-sila yang terdapat pada Pancasila? Ya, masih ada warga negara yang mungkin belum mengenal, bahkan tidak hafal dengan Pancasila. Apalagi untuk menjadi falsafah hidup, karena masih belum menjiwai, karena masih belum hafal, kemudian belum mengenal juga masyarakat, terutama masyarakat yang pedesaan, yang Masih kurangnya ilmunya. kurang ilmu dan kurang adanya Pancasila itu dikenalkan dengan masyarakat yang begitu masif gitu. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana menurut Bapak cara paling efektif memperkenalkan Pancasila kepada masyarakat, khususnya masyarakat desa Panasari sendiri Pak? Nah, kalau zaman dulu itu ada istilah penataran Pancasila Untuk masyarakat sendiri. untuk masyarakat, dan juga setiap ada pertemuan itu pasti ada istilahnya penataran P4 atau apa. Kemudian kita sudah mulai mengenalkan, jadi setiap ada momen ada acara itu mengenalkan sedikit-sedikit itu kepada masyarakat. Itu kalau ada momen istilahnya pertemuan itu perlu adanya untuk mengenalkan Pancasila di masyarakat, itu momen. Tapi kalau kita artinya memberikan pengertian kepada masyarakat secara door to door, kayaknya tidak mungkin. Dari pertemuan-pertemuan itu yang penting untuk dikenalkan Pancasila itu. Penataran itu sama kali penyuluhan atau enggak? Ya, penataran itu seperti penyuluhan itu. Ada forum itu kita sampaikan. Pertanyaan keempat, apakah masyarakat sudah menjalankan kewajiban untuk melaksanakan dan mengamalkan Pancasila dengan baik dan benar? Kalau mengamalkan secara keseluruhan belum, tapi ya sudah dari sila-sila itu sebagian sudah diamalkan oleh masyarakat. Jadi tidak sepenuhnya, karena mungkin ya
masyarakat belum begitu mengenal artinya. Hafal Pancasila saja kadang-kadang masyarakat. Pertanyaan yang terakhir, mungkinkah pejabat-pejabat tinggi tidak menghafal dan mengamalkan Pancasila? Bisa jadi. Kita tahu kemarin itu ada wakil apa itu Pancasila saja tidak hafal. Nah ini menunjukkan bahwa para pejabat itu tidak semuanya hafal Pancasila dan tidak semuanya bisa mengamalkan Pancasila itu. Terima kasih Pak, terima kasih atas waktunya. Sama-sama, sama-sama. Ngapunten ngerepoti. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.